Ada ajaran adat, tanah pusaka ndak makan jua, indak bisa dijual. Kabau pai kubangan tinggal ndak bisa lagi praktis 100% semacam itu. Kalau itu juga yang diuyuhkan ke masyarakat ndak bisa juga. Tapi kalau dirampas pula tanah masyarakat ndak juga. Kalau mau ganti rugi dengan wajar. Di Minangkabau atau di Sumatera Barat itu dua hal yang jangan diganggu. Pertama agama, kedua tanah. Tapi diganggu juga tak apa-apa. Bercakap dia. Banyak orang berkelahi di Sumatera Barat itu karena tanah. Dan banyak sentimen yang muncul atau pembangkangan yang hadir karena agama. Walaupun dia tak taat betul beragama. Ndak lo jalur agama gitu. Tapi soal kamu jadi singgung, itu benar itu. Disuruh benar sembahyang ndak lo betul, ndak tamak nina pula dia salat. Soal tanah ini kan tergantung kepada sebenarnya sekitar 70% lah orang Sumatera Barat itu memang tergantung pada tanah karena mereka adalah petani. Nah, petaninya juga tak hebat-hebat betul. Petani orang petani pula kita. Yang serius betul bertani itu kan di daerah-daerah penghasil sayur seperti Alat Panjang, seperti Banu Hampu, seperti di kawasan Tanah Datar, seperti di Solo yang menghasilkan beras. Yang buruh tani banyak, yang paraknya tidak digarap banyak, yang hutan dekat negarinya tidak digarap banyak, yang sudah dipancang banyak, tak dikerjakan banyak. Nah, untuk menguji bahwa tanah itu penting, cobalah buat jalan tol, ya kan? Rumit, karena itu harta pusaka. Harta pusaka tinggi itu, atau harta kaum itu, rumitnya kalau tak diurus. Nah, misal begini, tanah itu ada 3 hektar. Dulu yang punya 10 orang, itu 50 atau 100 tahun lalu. Sekarang sudah 100 orang. Tanahnya pasti tak bertambah. Kalau bertambah dia jadi harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi atau tanah ulayat ini adalah wakaf nenek moyang, sehingga tidak tahu lagi siapa yang punya. Yang pasti itu punya kaum. Kaum di Minangkabau itu ada suku-sukunya. Ini agak panjang lagi. Kumpulan beberapa rumah tangga dulunya kemudian menjadi satu kaum dan sekarang mereka bersebar ke seluruh Indonesia. Anda tahu di mana, yang tahu keluarganya. Nah, untuk negosiasi tanah pusaka tinggi atau tanah ulayat ini yang dibawa MKW ini, MKW itu adalah mamak kepala waris menurut undang-undang positif. Tidak boleh hanya MKW yang menekan, tapi semua pemiliknya harus. Nah, kemenakannya di Bali, kemenakannya di Pontianak, kemenakannya di Jakarta, kemenakannya di Bandung, kemenakannya di Lipek Kain, kemenakannya di Batam, itu harus dikontak. Nah, tiap orang, tiap pendapat, tiap kepala, tiap diskusi, tiap ada yang menolak, ada yang tidak. Kan macam-macam perangai kita ini. Nah, itu yang membuat lambat. Lalu dituduhlah bahwa tanah ulayat yang bermasalah. Gimana menuduhnya sebelum negeri ini ada, sebelum tuan-tuan ada, tanah ulayat itu sudah ada juga. Yang saya sebut tadi adalah satu bagian dari yang sesungguhnya mesti terjadi, gitu ya. Ada juga bagian yang tagang saja dia, tidak mau saja, tidak kamu kalau tidak diganti 10-15 kali DP tidak niong. Banyak contoh pelebaran jalan dan contoh tak perlu jauh-jauh di Padang. Nah, ketika jalan raya itu sudah selesai dan tinggal satu petak di dekat dia saja lagi yang belum. Nah, dia kemudian baru sadar, oh iya, maka dia kemudian mendatangi pemerintah, minta dibebaskan, dana sudah habis, maka terlantarlah bertahun-tahun. Terlantar bertahun-tahun itu menjadi pemandangan setiap hari. Nah, banyak jalan di Padang yang cempong-cempong, tidak selesai itu gara-gara itu. Dendak kebebasan tanah, tak hanya di Padang, di tempat lain juga. Ini karena bersikakih saja dengan ilmunya. Ilmu yang sedikit bikin masalah.
Jalan yang cempong-cempong itu maksudnya ndak rata, ndak pembebasannya ndak lurus, ada yang tidak, ada yang ada. Bypass 25 tahun kayak gitu. Itu kesalahan sistem ganti ruginya atau konsolidasinya. Jadi ada tanah orang yang hilang, ndak jelas saja lagi kemana. Ada di bypass itu, saya tidak perlu sebutkan nama. Setelah orang semua selesai, dia masih belum. Ketika orang mulai mengaspal, dia ingin. Ketika dia ingin, uang sudah tidak ada. Jadi kalau ingin saja dari awal, kalau tidak dari awal, tapi ya tidak terus. Kalau tidak nanti iya, hebatnya terlantar. Sebaiknya tanah-tanah yang untuk fasilitas umum itu memang harus direlakan, dan ganti ruginya jangan ganti rugi, ganti untung di atas harga pasar, sehingga rakyat tidak bare hati melapian. Selama ini kan ganti rugi, dan biasanya panitia itu banyak pula bermain. Jalan samudra, pembebasan tanah sampai ke BIM itu sampai sekarang kan tidak dibangun, karena ada tanah 2-3 kali dengan objek yang sama diganti rugi. Padahal si empunya sudah terima 1 kali, dibuatkan lagi tahun depan, dan uangnya tidak sampai ke yang punya tanah. Dan kalau sampai kan dia bukan hak dia lagi. Disinilah permainan. Lalu hukum berbicara, terlantarlah proyek itu. Tidak ada yang susah, ke bulan aja orang bisa. Yang susah itu mengurusnya tidak bisa. Coba diurus dengan baik. Ada contoh, Jalan Adinegoro. Jalan Adinegoro itu kan dulu jalan tabing itu kecil di Padang. Sekarang udah lebar. Itu pembebasan lahannya diserahkan kepada pihak ketiga, dibayar pihak ketiga, sehingga pihak ketiga memakai mahasiswa, kemudian mendatangi orang per orang, mendiskusikannya. Diskusinya tidak muncul ke depan, uangnya bagus, prosesnya baik. Kalau seperti itu, saya kira pembebasan lahan di Sumatera Barat menjadi baik, kecuali memang persoalan ini kita pelihara. Solusi lain menjelaskan kepada masyarakat, jale-jale dijalen elok-elok kepada masyarakat, bahwa masyarakat itu banyak cincong. Ya, dia orang Minang, dia banyak pertanyaannya, dia tidak patuh-patuh saja. Itu yang dihadapi. Kalau tidak bisa menghadapi itu, upahan ke orang, upahan ke konsultan. Seperti saya sebut tadi, Jalan Adinegoro itu diupahan ke orang tuh. Tidak pemerintah tuh saya menggodok seorang lah, nyekamban seseorang. Jangan. Bukan sulit, tidak pandai dia. Bukan sulit, dia yang tak pandai. Presiden kan ke Riau melihat tol, tapi namanya tol Padang Pekanbaru ya, atau Pekanbaru Padang. Yang di sebelah kitanya kan sudah diletakkan batu pertama oleh Pak Jokowi dulu. Bahwa presiden salah sebut itu lain lagi. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.